Untuk pertemuan malam ini, sebelum kita mulai perkuliahan, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dulu. Waktu dipersilahkan. Berdoa mulai. Selesai. Baik ya. Di sini Bu Erni mau menerangkan tentang angka kuman ya. Kalau minggu lalu mungkin sudah sedikit mempelajari tentang angka kuman yang lain, yaitu dengan total plate count, di mana perhitungan bakteri didasarkan pada perhitungan dengan menggunakan cawan Petri dengan media padat. Nah, untuk kesempatan kali ini, Bu Erni memberikan angka kuman dengan metode MPN atau most probable number ya. Nah, most probable number ini nanti ada 3 metode, yaitu metode 511, 333, 555. Nah, untuk lebih detailnya akan kita bahas satu per satu. Jadi tujuan pembelajaran ya yang perlu diketahui adalah nanti diharapkan setelah mempelajari tentang angka kuman, khususnya ada MPN ini, mahasiswa mampu menjelaskan tentang perlunya menghitung angka kuman. Ya, mahasiswa mampu menjelaskan dan mampu melakukan perhitungan angka kuman dengan metode 511, ya, 333 maupun 555. Nah, ini digunakan untuk apa? Yaitu untuk mengetahui atau menguji kualitas air, ya, kualitas makanan maupun minuman. Terutama adalah untuk mengetahui adanya tingkat cemaran, ya, tingkat cemaran dari bakteri coliform, baik itu coliform total maupun coliform tinja. Apakah penting bagi kita selaku TLM ya, teknologi laboratorium medis? Tentunya penting ya, karena ranah kalian bukan hanya di rumah sakit ya untuk pemeriksaan sampel saja, tetapi cakupannya lebih luas, bisa di Badan BPOM ya, kemudian tempat-tempat tentang pengujian makanan dan minuman ya, ranahnya akan lebih luas lagi. Di rumah sakit juga demikian, bisa juga ya. Nah, apa sih angka kuman metode MPN ini? Kenapa perlu dipelajari ya? Di sini tujuannya adalah mengetahui jumlah bakteri ya, bakteri pencemar ya yang terdapat pada sampel. Nah, sampelnya bisa berupa air, makanan, minuman, limbah, tanah, debu, dan udara. Teknik ini digunakan apabila ya suatu sampel itu kita curigai apabila menyebabkan terjadinya suatu penyakit ya, misalnya bisa diare ya, kemudian muntaber. Nah, itu bisa kita ketahui dengan menguji kualitas dari air tersebut atau makanan tersebut. Di mana dasar dari teknik MPN ini adalah mengetahui seri tabung pada pemeriksaan. 511 berarti ada 5 sampel ya atau 5 tabung yang berisi larutan media yaitu laktosabrut ya, laktosabrut digunakan sebagai uji pendugaan. Nanti selanjutnya diamati di situ terdapat tidaknya gelembung pada tabung Durham. Apakah tabung Durham itu ya? Jadi tabung Durham merupakan suatu tabung kecil yang dimasukkan di dalam tabung reaksi ya, yang fungsinya adalah untuk menangkap gelembung ya, gelembung hasil fermentasi dari mikroba ya, khususnya adalah coliform. Karena kalau bukan coliform maka tidak akan menunjukkan adanya gelembung pada media tersebut. Teknik ini ya dibuat dengan cara melakukan pengenceran atau suspensi dibuat dengan pengenceran. Pengenceran itu bisa dimulai dari 10 ya, 10 pangkat min 1 atau 0,1 dan 10 pangkat min 2. Di dalam pembacaannya ini berdasarkan pada tabel ya, pada tabel khusus untuk membaca seberapa banyak sebenarnya bakteri tersebut kepadatannya dalam suatu cairan atau dalam suatu sampel. Karena dengan mengetahui adanya kepadatan mikroba tersebut ya, maka dapat ditentukan tingkat cemarannya. Perlu diketahui bahwa dari Dinas Kesehatan memberikan memberikan rentang cemaran pada suatu bahan ya. Kalau misalnya dia air bersih ya, berbeda dengan air minum. Kalau air minum maka tingkat cemarannya atau coliformnya
baik itu koliform total maupun koliform tinjanya haruslah 0. Kalau tidak 0 maka tidak bisa dikonsumsi. Sedangkan kalau untuk air bersih berbeda lagi, tingkat cemarannya tidak 0. Nah, itu masih diperkenankan. Karena air bersih itu tidak langsung dikonsumsi. Biasanya kalau air bersih masih digunakan untuk mandi gitu ya, untuk mandi atau mungkin untuk keperluan-keperluan yang lain, seperti itu. Nah, tahapannya ya, jadi tahapan dalam uji MPN ya, ini ada pendugaan atau presumptive test ya. Di sini pemeriksaan terhadap kualitas sampel adanya cemaran mikroba koliform. Apabila dengan media laktosabrut ya, dengan laktosabrut ini setelah diamati selama 2 kali 24 jam tidak terdapat adanya gelembung ya, tetapi di situ terdapat perubahan turbidity atau kekeruhan ya, ini dicurigai. Dicurigai di sini kemungkinan ya, cemaran itu bukan merupakan Escherichia coli, tetapi bakteri yang lain. Nah, untuk itu maka dilakukan tahapan yang kedua ya. Tahapan yang kedua yaitu tentang penegasan ya, uji penegasan atau confirm test. Nah, di sini medianya berbeda ya yang digunakan saat uji pendugaan. Pada uji penegasan media yang digunakan adalah BGLB. Warnanya adalah hijau ya. Bil green lactosabrut. Pada bil green lactosabrut ini serinya harus dipecah ya, serinya harus dipecah. Kalau tadi pada media pendugaan itu hanya pakai lactosabrut dengan satu seri, tetapi kalau pada penegasan ini dua seri. Dua seri di sini digunakan suhu 37 dan suhu 44. Suhu 37 ini nanti menunjukkan bakteri cemarannya itu merupakan koliform total. Nah, koliform total itu apa saja? Koliform total itu adalah kelompok dari Enterobacteriaceae. Bakteri itu apa saja? Ya, jadi bukan masuk di Escherichia coli. Escherichia coli berarti nanti akan terdeteksi pada suhu inkubasi koliform tinja. Ya, karena memang indikator cemaran suatu cairan ya, baik itu minuman ataupun air adalah adanya koliform tinja. Ini indikator yang mudah ya, yang mudah untuk diamati. Nah, untuk koliform tinja ini suhunya berbeda dengan koliform total. Kalau koliform total 37 derajat Celcius diamati 2 kali 24 jam, sedangkan koliform tinja suhunya adalah 44 derajat Celcius diamati selama 2 kali 24 jam. Nah, apabila terdapat adanya gelembung dari masing-masing seri tadi ya, maka itu menunjukkan terdapat adanya koliform. Karena di situ berarti ada metabolisme pemecahan dari media, terjadi proses fermentasi. Dari masing-masing seri ya, dari masing-masing seri nanti baru dilihat positifnya itu ada berapa. Misalnya 511. 511 ini berarti ada 5 tabung seri dan 11. 5 ini misalkan saja berisi 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2 ya, seperti itu. 5 seri pada 10 pangkat 0 atau 10 saja. Kemudian 10 pangkat min 1 itu ada 1 tabung. Kemudian 10 pangkat min 2-nya atau 0,001 ya, 0,01 itu ada 1 seri. Kalau misalnya pada tabung 511 ini, oh ternyata pada tabung yang pertama yang 10 tadi ya, dengan pengenceran 10 ada 3 misalnya, ada 3 yang positif, maka kita catat terlebih dahulu tabel tersebut. 3. Kemudian pada pengenceran 10 pangkat min 1, nah di situ ada positif ataukah tidak? Kalau dia positif maka kita tuliskan 1. Kemudian pada 10 pangkat min 2, ya, misalnya dia positif maka kita tuliskan 1. Berarti 311. Nah, itu nanti dilihat pada tabelnya. Tabel di situ nanti berarti ketemu angkanya dikalikan dengan pengencerannya. Kemudian untuk memastikan apakah misalkan saja
pada koliform total ini yang tumbuh ya, atau yang mencemari dari bahan makanan tadi apa, nah itu perlu dilakukan uji pelengkap ya. Uji pelengkapnya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan media selektif. Media selektifnya tentunya berbeda-beda ya. Kalau misalkan saja dengan media EMB ya, ethylene blue ya, ini adalah media khusus untuk menumbuhkan adanya Escherichia coli. Kalau memang benar pencemarnya adalah E. coli, maka nanti pada media tersebut akan menunjukkan indikator pertumbuhan dari Escherichia coli, yaitu hijau metalik. Nah, sedangkan kalau koliform total, ya, maka medianya bisa bermacam-macam. Kalau misalnya ditanam pada media SS, ya, Shigella, Salmonella. Nah, di situ nanti juga akan menunjukkan ciri-ciri bakteri yang tumbuh pada koliform total tersebut apa sebenarnya ya. Sehingga misalkan saja menunjukkan adanya gelembung. Oh, ternyata ada Salmonella typhi. Nah, Salmonella typhi indikatornya apa atau ciri-cirinya apa? Di dalam media SS ya, maka nanti akan membentuk suatu titik kan ya, titik warna hitam. Sedangkan kalau Shigella tidak menunjukkan. Jadi media SS ini digunakan untuk dua jenis bakteri tersebut. Nah, kemudian bisa juga menggunakan media Mekonic. Kalau misalnya menggunakan media NA, apakah bisa? Media NA adalah media yang umum, bukan merupakan media yang selektif. Jadi tidak bisa digunakan untuk mengidentifikasi koliform total maupun koliform tinja. Nah, ini adalah metode ya, metodenya 511, di mana di situ ada 5 tabung seri ya, berisi masing-masing adalah 10 mili ya. 10 mili di sini ini adalah terdiri dari 9 mili ya, 9 mili media laktosabrut ditambah dengan 1 mili ya, 1 mili sampel. 1 mili sampel. Perlu diketahui ya, kalau sampel di sini saya tuliskan air kolam renang. Kenapa air kolam renang itu perlu untuk diketahui tingkat cemarannya ya, tingkat cemarannya. Karena kan air kolam itu tempat berkumpulnya banyak orang ya, kemungkinan satu dengan yang lainnya ini membawa kuman dan itu bisa berakibat terjadinya proses penularan dari air tersebut. Nah, di sini menggunakan 511. Sebenarnya kalau airnya ini misalnya jernih bisa menggunakan 511. Tetapi apabila airnya keruh maka digunakan 555. Tergantung tingkat cemarannya. Tingkat cemaran dilihat dari apa? Banyak sedikitnya mungkin orang yang menggunakan kolam renang tersebut, atau misalkan saja kolam renang tersebut barusan dibersihkan ataukah tidak. Ya, jadi efisiensi metode ini disesuaikan dengan sampel yang akan diamati. Nah, makanya besok saat kita mau praktikum ya, mungkin tadi sudah koordinasi juga dengan instruktur ya. Besok harapannya sudah menyiapkan tabung reaksi, kemudian medianya, tabung Durham ya. Jadi kita mulai dari sterilisasinya, pembuatan media sampai penanaman, kemudian inkubasi 2 kali 24 jam ya. 2 kali 24 jam itu kan hanya untuk metode pendugaan. Setelah 2 kali 24 jam kita amati ada tidaknya gelembung pada tabung Durham, dilanjutkan lagi dengan uji penegasan ya. Uji penegasan maka medianya yang digunakan adalah berbeda. Tetapi besok bisa langsung kita menggunakan atau membuat 2 media ya, media laktosabrut dan PGLB. Sehingga saat misalkan setelah 2 kali 24 jam ada yang positif atau terdapat gelembung, bisa dilanjutkan dengan uji penegasan untuk mengetahui cemaran pada air tersebut. Atau pada misalkan saja kalau tadi kita koordinasi, bolehlah pakai minuman kemasan ya, minuman kemasan atau minuman jamu ya, jamu gendong. Nah, jamu gendong itu, loh kenapa pakai jamu gendong? Jelas ya, karena jamu gendong kemungkinan dia
cara pembuatannya masih konvensional, ya masih konvensional, masih menggunakan tangan, di mana tingkat kebersihannya mungkin juga masih kurang, ya masih kurang. Nah, apakah, nanti ada cemaran atau tidak? Kalau misalnya ada, misalkan ya, itu, bisa berdampak pada apa? Misalnya ternyata ternyata tidak, melebihi ya, melebihi angka ambang batas yang ditentukan, kalau minuman jelas nol ya. Maka kalau misalnya ada satu saja, nah itu bisa menyebabkan terjadinya misalnya diare, seperti itu. Nah, dari masing-masing ini nanti setelah, dilakukan penanaman ya 2 kali 24 jam, jadi itu ada 4 hari sampai uji penegasan. Setelah uji penegasan baru dilanjutkan dengan uji pelengkap. Uji pelengkap misalkan saja tergantung dari, kecepatan atau fase tumbuh dari bakteri tersebut. Bisa 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam ya. Kalau kalau bakteri 2 kali 24 jam itu, maksimalnya ya atau fase laknya ya. Sedangkan kalau misalnya tuh, ada jamur, maka bisa lebih dari satu minggu, seperti itu. Nah, ini adalah tabel serinya. Kalau tadi di sana tadi ada 5 tabung ya, ada 5 tabung, 5, 1, 1 ya. Diamati yang positif tadi, yang positif terdapat adanya gelembung berapa? Misalnya pada tabung seri yang pertama, yang 5, misalnya ini ada 1. Kemudian pada tabung yang kedua dengan sampel 1 mili ya, 1 mili atau 1 cc itu 1, kemudian ternyata pada 10 pangkat 1 ya, itu ada 0, maka jumlah atau indeks MPN-nya per 100 mili sampel adalah 4,4. Jadi perkiraan bakterinya adalah 4,4 CFU ya, colony form unit. Demikian juga dengan 333 ya. Perlu diperhatikan juga, pengambilan sampel berpengaruh pada tingkat cemaran. Artinya begini, Escherichia coli itu rentan terhadap sinar matahari. Ya, karena rentannya ini, maka saat pengambilan sampel harus benar-benar diperhatikan. Kalau misalnya pengambilan sampel di siang hari, maka kemungkinan bakteri Escherichia coli ya, itu akan sudah mengalami penurunan atau bahkan mungkin sudah mati saat kita ambil sampel. Maka saat kita mau meneliti harus dipastikan bahwa kondisi itu baik untuk pertumbuhan dari Escherichia coli. Jadi kita benar-benar bisa mengidentifikasi tingkat cemarannya itu berapa. Nah, pada 33 ya, pada 333, metode 33, ini ada 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, dan 10 pangkat min 3. Jadi metode ini digunakan sesuai dengan kepentingannya. Kepentingannya di sini adalah sesuaikan dengan tingkat cemaran yang kemungkinan terjadi. Ya. Ini metode ini banyak digunakan ya, metode ini banyak digunakan. Bukan hanya pada pada air saja ya, bahkan pada makanan juga bisa. Jadi kalau misalnya Bu makanan padat apakah bisa menggunakan metode ini? Ya, bisa ya metode misalnya makanan padat dengan menggunakan metode ini bisa. Tetapi makanan tersebut harus dilarutkan dulu ya, dilarutkan dulu hingga membentuk cairan. Setelah membentuk cairan baru bisa dilakukan dengan menggunakan metode ini. Nah, ini adalah metode 555. Yang perlu diperhatikan adalah tabung serinya ini ya. Jadi metode 55 itu adalah seri tabung yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan. Nah, kalau misalnya air limbah, jadi kalau yang Bu Erni lakukan ya yang sudah masuk di jurnal kemarin itu adalah tentang effluent tangki septic ya. Jadi meneliti seberapa banyak ya Escherichia coli pada tangki septik. Ya, ya kita ngambil sampelnya sampel air ya, sampelnya sampel air. Jadi kalau pada tangki septik itu kan tidak satu bak ya, tidak satu bak, tetapi ada bak-bak sesuai standar WHO. Jadi ada bak 1, bak penampungan, kemudian bak 2, kemudian bak 3. Nah, yang diambil adalah pada bak ketiga.
Pada bak ketiga ini kita ambil dengan menggunakan, botol sampel yang di bawahnya itu terdapat adanya timbel ya atau seperti semen begitu. Jadi saat memasukkan itu botol harus benar-benar sampai ke dasar. Dimana kalau sebelum memasukkan botol sampel, pastikan sekelilingnya ini steril ya, tidak boleh kontaminasi, mulutnya tabung juga iya. Artinya yang memang nanti menempel di situ atau masuk di situ adalah bakteri yang kita kehendaki untuk kita teliti, seperti itu. Nah, pada efluent tangki septik ini jelas-jelas ya, jelas-jelas kemungkinan ditemukan banyak adanya Escherichia coli, ya. Akibatnya apa kalau banyak Escherichia coli? Ini kalau misalkan mencemari ya, mencemari lingkungan maka akan berdampak pada mudahnya timbul penyakit. Atau apalagi kalau ini masuk ke sumur ya, ke sumur atau dekat-dekat dengan sumur. Nah, terjadi peresapan. Nah, ini akan berakibat fatal ya, bisa menyebabkan terjadinya diare. Makanya perlu untuk diteliti. Jadi luaran dari tangki septik tadi berapa Escherichia coli yang ditemukan? Mati atau tidak? Masih ada atau tidak? Seperti itu. Ya. Nah, dari apa yang disampaikan minggu lalu, kalau tidak salah saya sudah memberikan tugas ya. Saya sudah memberikan tugas kira-kira, ya, kira-kira sudah paham ataukah belum dengan apa yang sudah dipelajari. Jadi bagaimanakah cara membedakan, kalau tidak salah ya, membedakan metode 555, 511, 333. Mungkin ada yang bisa memberikan opininya ya dari hasil mengerjakan tugas yang kemarin. Silakan siapa ya? Mungkin Mbak Christine Mesang atau Mbak Ii? Ya. Silakan. Sudah paham atau belum tentang metode MPN ini? Dari yang kemarin sudah disampaikan, yang sudah dipelajari. Kalau saya yang soal yang dari 55, 33, 511 itu paham Bu pembagiannya. Cuma yang kemarin saya bingung ini tabel hasil itu loh Bu. Karena kalau saya cari kan setiap tabelnya kan beda-beda. Saya bingungnya di situ kenapa beda-beda gitu Bu. Ya, oke. Mungkin yang lainnya bisa memberikan opini atau mungkin bisa membantu menjawab sebelum Bu Erni jelaskan kenapa pada tabel 55 kepada dengan tabel 511 dan 33 itu berbeda hasilnya. Ada yang bisa membantu menjawab Mbak I? Silakan. Yang perlu diperhatikan bahwa dengan timbulnya gelembung itu menunjukkan di situ terdapat adanya kepadatan populasi bakteri ya. Nah, kenapa berbeda di situ ya? Misalkan saja kita buka di tabel 333 ya, Mbak I ya. Ini perlu dilihat di atasnya ini, Mbak. Ya, semuanya ya bisa dilihat di tabelnya itu. Di situ first set, middle set, last set. Ya, di sini berarti pengenceran yang digunakan ini adalah 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3. Bagaimana cara membuat pengenceran? Yang membuat pengenceran sudah tahu? Mbak Ii sudah tahu cara membuat pengencerannya? Belum praktek Bu kalau pengenceran. Nah, gini, jadi caranya ya. Saat kita mendapatkan sampel, misalnya sampelnya adalah sebanyak 250 mili. 250 mili ini kita akan membuat suatu pengenceran. Maka siapkan tabung serinya terlebih dahulu, ya, tabung 1. Ini kita ambil 10 mili sampel terlebih dahulu. Kita masukkan ke dalam tabung tersebut. Itu adalah 10 mili. Kemudian tabung kedua, ketiga, keempat, kelima, ini kita isi dengan Aquades. Masing-masing 9 mili, ya. 9 mili, 9 mili, 9 mili, 9 mili pada tabung kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, dari 10 ini tadi, kita mau membuat pengenceran 10 pangkat min 1. Ya, tujuannya di sini apa? Untuk mengencerkan jumlah populasi dari bakteri yang akan kita amati. Maka diambillah 1 mili dari pengenceran 10 tadi, dimasukkan ke tabung reaksi yang berisi 9 mili Aquades pada tabung kedua. Nah, maka itu didapatkan pengenceran 10 pangkat min 1. Nah, ketemulah ini ya, ketemulah first set ini.
pada 333. Nah, kemudian middle setnya 10 pangkat min 2. Berarti dari 10 pangkat min 1 tadi, kita kocok terlebih dahulu. Cara mengocok tabungnya berbeda dengan cawan Petri ya. Kalau cawan Petri kan membentuk angka 8. Nah, kalau tabung reaksi tidak, tapi dengan cara dipelintir begini. Jadi ini misalnya tabung reaksi ya, ini digerakkan begini. Ya. Tujuannya untuk apa? Ini adalah untuk menghomogenkan ya populasi dari bakteri tadi. Karena kan biasanya kalau kita menambahkan cairan ya ke dalam larutan tersebut ya, itu kan dia akan berada di atas ya. Agar nanti saat kita pindahkan jumlah populasinya stabil atau merata, maka harus kita ratakan seperti ini tabung reaksinya. Nah, setelah itu kita ambil dari 10 pangkat min 1 tadi, kita ambil 1 mili dengan menggunakan mikropipet boleh, dengan menggunakan sepet boleh ya. Masukkan ke tabung yang ketiga yang berisi 9 mili aquades. Maka ketemulah 10 pangkat min 2 ya, 10 pangkat min 2 ini middle setnya. Kemudian di sini ada 10 pangkat min 3, berarti pada tabung yang keempat ya, kita ambil lagi 1 mili dengan mikropipet, kita masukkan ke tabung yang keempat, ketemulah 10 pangkat min 3 gitu ya. Nah, dari middle set ini nanti, ini masing-masing dibuat 333. Jadi dalam satu seri set ini ada 3 tabung reaksi. Berarti dalam satu set satu proses pelaksanaan gini ada 9 ya. 9 tabung reaksi, 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3, ditambah 10 yang dari sampel. Berarti ada 10. Paham ya? Tetapi yang bisa dilakukan pembacaannya adalah mulai 10 pangkat min. Jadi masing-masing set itu kalau 33 berarti satu setnya ada 3 tabung ya. Middle set yang kedua ada 3 tabung. Last setnya ada 3 tabung, berarti ada 9. Pada first set ini nanti kan diberi ini ya Mbak ya, diberi tabung Durham. Nah, tabung Durham nanti gunanya adalah untuk menangkap hasil fermentasi berupa gas CO2. Nah, pada first set ini nanti diamati berapa yang positif, terdapat gelembungnya itu berapa dari 3 tadi. Jadi misalkan saja pada set yang pertama ditemukan 1. Kemudian pada set yang kedua ya, yang 10 pangkat min 2 misalnya ditemukannya gasnya adalah 0. Berarti kan 1 0. Kemudian yang ketiga, set yang ketiga, 3 tabungnya adalah 0. Nah, maka kemungkinan jumlah bakterinya adalah 3,6. Kenapa berbeda? Karena memang tingkat kepadatan bakterinya berbeda, maka jumlahnya berbeda. Ini berlaku untuk semua metode ya, baik itu 511 maupun 555. Jumlahnya sudah ada. Artinya tabel ini adalah standar ya, standar jumlah dari bakteri yang ditemukan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham Mbak Ii? Bu, izin tanya lagi. Oke, Untuk silakan Mbak. tabelnya itu 511, 555 sama 333 itu sendiri-sendiri atau tabel yang ini? Iya, sendiri-sendiri, berbeda. Jadi tadi kan di atas ini kan tabel 511 ya. Di sini 511 ini adalah dilihat dari pengencerannya Mbak ya. Ini 10 mili, 1 mili, 10 pangkat min 1. Sedangkan kalau 333, 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3. Kalau 55 berarti berbeda lagi nanti. 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 7. Misalnya kayak gitu. Baik Bu, terima kasih. Ibu simpulkan ya bahwa metode MPN ini adalah most probable number ya, perkiraan jumlah terdekat dari suatu mikroba pencemar baik itu pada sampel makanan maupun minuman ya itu. Kemudian penggunaannya juga disesuaikan dengan tingkat cemaran ya, perkiraan tingkat cemaran dari sampel tersebut. Harus tepat setidaknya saat kita menentukan metodenya pakai 511 atau 33 ataukah 55.
Di sini nanti akan berhubungan juga dengan kevalitan dari hasil yang kita temukan, kemudian efisiensi media, waktu, kemudian tenaga, karena ya lumayan lah kalau misalnya kita penelitian dengan menggunakan metode ini ya. Karena kan kalau kita penelitian dengan metode ini kan tidak mungkin menggunakan satu sampel. Kalau satu sampel satu seri aja sudah selesai. Ya, misalnya besok menggunakan jamu gendong. Ya, jamu gendong sudah satu seri, misalnya kita menggunakan 333, pakai 10 tabung ya, 10 tabung MPN untuk pendugaan. Kemudian 10 tabung untuk 37, 10 tabung kembali untuk suhu 44. Berarti satu seri ya, satu sampel kita butuh sekitar 30 ya, atau 3 kali 9, 27 tabung. Itu untuk satu sampel. Nah, kalau misalnya sampelnya banyak ya, mau membandingkan misalnya saja jamu gendong di pasar A, di pasar B, pasar C gitu ya, atau merek A, merek B, merek C gitu ya. Itu kan tabungnya akan banyak sekali. Tenaganya juga banyak, medianya yang digunakan juga banyak. Makanya ketepatan di dalam menentukan metode itu penting. Ya, itu kesimpulannya dari perkuliahan hari ini.